Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkadang kita terjebak pada satu sudut pandang ketika kita sedang merasakan sesuatu yang kita sebut ujian dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita suka. Kalau kemudian kita melihatnya dari satu sisi, maka sulit rasanya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tinjauannya tidak hanya menggunakan kedekatan pandangan yang ada di kepala kita, tetapi juga menggunakan nurul basirah, mata hati kita, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Kita sering terjebak dalam hidup ini memandang sesuatu itu dari kulitnya, dari bungkusannya, dari kemasannya, dari casingnya, sehingga kita sulit untuk mensyukuri sesuatu itu. Padahal itu adalah kebaikan yang sedang Allah berikan, tetapi kita tidak mampu memandang itu kebaikan. Kenapa itu terjadi? Karena kita melihatnya bukan menggunakan kejernihan kolbu kita, tapi kita memandangnya dengan kasar-kasarnya zahir pikiran ini. Jika kita sakit misalnya, sulit rasanya untuk bisa bersyukur ketika sedang sakit. Karena yang kita lihat adalah sakit yang kita rasakan, penyakit yang sedang hadir pada tubuh kita. Sulit untuk bisa bersyukur. Tetapi ketika kemudian kita mengikuti benang merah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jika kamu sakit, kemudian kamu ikhlas menerimanya, kemudian kamu sabar dalam ikhtiar pengobatannya, maka saat kamu sedang sakit itu, Allah sedang menghapus dosa-dosamu yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan penyakit yang Allah kirimkan kepada kita. Itu cuma kulit luar, itu cuma kemasan. Tetapi yang Allah mau kirimkan adalah magfirah. Allah mau mengirimkan ampunan, tapi dibungkus dengan penyakit. Jika yang kita lihat bungkusannya, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Tapi kalau kita pandang isinya, maka kita akan berterima kasih kepada Allah. 3 hari kita sakit, 3 hari itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 1 pekan kita sakit, 1 pekan itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 1 bulan kita sakit, sebulan itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Betapa bahagianya ketika dosa-dosa kita sedang dihapus oleh Allah. Allah sedang curahkan magfirahnya kepada kita. Allah sedang ampuni kesalahan-kesalahan kita. Betapa bahagianya. Tapi apakah mampu kita berbahagia ketika kita sedang sakit? Jika tidak menggunakan kedekatan kolbu untuk memandangnya, maka sekali lagi kita tidak akan bisa bersyukur. Artinya kita tidak akan bisa bahagia dan tentram. Ada seseorang yang datang kepada kita kemudian berbuat zalim kepada kita. Kita dianiaya, kita dizolimi. Kalau kemudian kita menggunakan kedekatan kolbu kita yang jernih, yang bening hatinya, maka Rasulullah pun kemudian memberikan garis yang indah. Salah satu doa yang tidak ada penghalang untuk sampai kepada Allah
adalah doa ketika seseorang sedang terzalimi. Ketika seseorang sedang teraniaya, doanya sedang dikabulkan Allah. Syaratnya, dia tidak membalas kezoliman orang tersebut. Dia tidak marah dan tidak ada dendam di hatinya. Tetapi dia mendoakan hidayah buat orang yang menzoliminya, seperti Rasulullah mendoakan para penduduk Taif ketika mengusir Rasulullah ketika hijrah ke Taif. Didoakan oleh Rasulullah kaum tersebut agar mendapatkan hidayah Allah. Masya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ternyata itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ternyata di kemudian hari itu yang buruk untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kalimat ini, mengakhiri ayat ini dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana hati ini bisa memandang sesuatu jika Allahnya tidak hadir di dalamnya? Bagaimana Allah akan hadir di dalamnya jika tidak ada kerjenihan hati di dalamnya? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang selalu mensucikan jiwanya. Mari kita awali dengan mensucikan hati kita. Sebuah akuarium akan nampak ikan di dalamnya dengan indah ketika airnya jernih. Namun ketika airnya keruh, maka kita tidak bisa memandang apa sesungguhnya yang ada di dalam akuarium itu. Pun kehidupan ini, jika hati kita keruh, sulit kita memandang kebesaran Allah. Tetapi jika jernih, jika bening hatinya, maka kita selalu memandang akan keagungan Allah. Semuanya adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Inilah tauhid. Pada posisi apapun, dalam keadaan apapun, semuanya Allah punya kehendak dengan kebaikannya. Biyadikal khair. Di tangan Allah itulah kebaikan. Jadi sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini, semuanya kebaikan. Tergantung pada sudut pandangnya. Kalau hati kita yang memandang, semua adalah kebaikan. Walaupun itu pahit dirasa, walaupun itu nyeri dirasa, tetapi itu adalah kebaikan. Kenapa? Di balik itu, Allah sedang memberikan sesuatu yang sangat mulia. Kalau kita bisa memandang isinya, maka kita akan bahagia. Walaupun yang kita rasa sesuatu yang tidak indah dalam hidup ini. Oleh karenanya, mari kita sucikan kolbu-kolbu kita. Hadirkan Allah dalam melihat dan memandang apapun. Apapun yang sedang kita saksikan di alam ini, yang kita lihat dalam aktivitas kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan rekan-rekan sekerja kita, maka di situ kita akan bisa memandang Allah. Allah lah yang telah mengirimkan mereka semuanya buat kita dalam hidup ini. Allah yang telah menyiapkan alam ini buat kita. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai mensyukuri semuanya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya buat kita. Itu janjinya.
la azidannakum, pasti kami akan tambah nikmat untukmu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan terus kita lakukan usaha untuk menjernihkan kolbu kita, agar kita menjadi tentram karenanya. Kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata tauhid. Selalu Allah yang kita lihat. Apapun keadaan yang sedang kita alami, apapun masalah yang sedang kita rasakan, apapun problem yang sedang menyertai kita, yakinkan sepanjang Allah masih berkehendak, kebaikan atau keburukan pasti ujungnya akan menjadi hikmah kebaikan buat kita sekalian. Syaratnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk bisa menghadapi kehidupan ini kecuali atas rahmat Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dengan hidayahnya, sehingga sisa kehidupan kita selalu berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.